Halo semuanya, di sini akan menjelaskan gallium. Gallium, apa itu gallium? Gallium adalah logam dengan titik leleh hanya dengan 29,76 derajat Celcius, nyaris sama dengan suhu tubuh manusia. Ini menjadikannya salah satu dari sedikit logam yang dapat meleleh hanya dengan dipegang di telapak tangan. Meskipun tampak seperti logam yang aneh dan tidak praktis, gallium justru menjadi salah satu material paling strategis di era teknologi modern. Adapun simbol gallium adalah Ga, nomor atomnya 31, massa atom 69,723 gram per mol. Sejarah gallium. Gallium ditemukan pada tahun 1875 oleh kimiawan Prancis Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran menggunakan teknik spektroskopi. Menariknya, keberadaan gallium telah diprediksi oleh Dmitri Mendeleev dalam tabel produknya yang ia kembangkan, di mana ia menyebutnya eka aluminium karena sifat-sifatnya yang mirip aluminium. Penemuan gallium menjadi bukti kuat kebenaran dan keakuratan tabel periodik Mendeleev, sebuah momen bersejarah yang membuat fondasi kuat kimia modern. Adapun sifat-sifat material gallium secara sifat fisik, titik leleh gallium berada di 29,76 derajat Celcius. Densitas padatnya pada saat 5,91 gram per cm kubik. Densitas cairnya pada saat 6,09 gram per cm kubik. Selanjutnya, sifat kimia dan ketahanan korosi. Gallium bersifat amfoter, dapat bereaksi dengan asam kuat HCl dan H2SO4 maupun basa kuat seperti NaOH. Tahan oksidasi di udara pada suhu ruang karena terbentuk lapisan oksida pelindung Ga2O3 yang tipis. Yang terakhir, tidak beracun, berbeda dengan merkuri yang juga cair pada suhu ruang. Adapun struktur kristal gallium adalah kristal ortorombi. Berbeda dari logam yang pada umumnya biasanya berbentuk FCC atau face center cubic, BCC body center cubic, ataupun HCP external close pack. Struktur ini menghasilkan ikatan kovalen parsial antara atom gallium yang menjelaskan titik lelehnya yang sangat rendah meski densitasnya cukup tinggi. Sumber gallium di alam. Gallium tidak ditemukan dalam bentuk material murni di alam. Konsentrasinya di kerak bumi hanya sekitar 19 ppm atau part per million. Gallium umumnya tersebar dalam biji mineral bauxite, biji aluminium, dan sphalerite, biji seng, sebagai unsur jejak atau trace element. Adapun proses ekstraksi gallium pada tahap pertama adalah pelarutan. Biji bauksit dilarutkan dalam larutan NaOH atau proses Bayer menghasilkan larutan natrium aluminat yang mengandung gallium terlarut. Tahap kedua, pengkayaan. Larutan diproses melalui pertukaran ion atau presipitasi untuk mengkonsentrasikan gallium. Tahap ketiga, elektrolisis. Gallium diadakan melalui proses elektrolisis dari lautan galat basah yang menghasilkan gallium kemurnian dengan 99,9%. Tahap yang keempat, pemberian zona atau zona refining. Untuk aplikasi semikonduktor, gallium diberikan lebih lanjut hingga kemudian 99,999% atau 6N yang menggunakan teknik zone refining. Perusahaan utama dunia tertentu di Cina yang produksi gallium dunia
dengan pangsa sekitar 80% dari total produksi global. Hal ini menjadikan kalium sebagai material yang sangat strategis secara geopolitik. Negara lainnya yang meliputi Jerman, Kazakhstan, Ukraina, dan Hungaria. Aplikasi kalium dalam teknik dan industri. Yang pertama, semikonduktor. Yang ada GaAs dan GaN. GaAs atau gallium arsenide dan gallium nitride atau GaN adalah material semikonduktor yang unggul dibandingkan silikon atau untuk aplikasi frekuensi tinggi dan daya tinggi. GaN digunakan dalam charger yang cepat smartphone dan laptop modern. GaAs digunakan chip untuk komunikasi 4G ataupun 5G dan radar militer. GaN digunakan dalam inverter kendaraan listrik atau EV karena efisiensi yang jauh melebihi silikon. GaAs digunakan juga dalam transponder satelit komunikasi. Yang kedua, LED dan dioda laser. Gallium nitride atau GaN adalah bahan utama pembuatan LED biru yang menjadi revolusi dalam teknologi pencahayaan. Penemuan LED biru berbasis GaN pada tahun 1990-an diganjar Nobel Prize in Physics di tahun 2014. Tanpa GaN, tidak akan ada layar LED, lampu LED hemat energi, dan lampu lalu lintas modern. Selanjutnya adalah sel surya efisiensi tinggi. GaAs, solar cell yang memiliki efisiensi tinggi hingga 30%, jauh di atas sel surya silikon konvensional di antara 15-20%. Karena harganya yang mahal, GaAs solar cell digunakan secara selektif pada aplikasi yang membutuhkan densitas daya tinggi seperti panel surya satelit dan misi luar angkasa NASA. Yang keempat, pendingin cair dan termometer. Paduan gallium, indium, timah yang dikenal sebagai galistan memiliki titik leleh di bawah min 19 derajat Celcius dan tidak beracun, menjadikannya pengganti merkuri yang ideal untuk termometer suhu tinggi. Galistan juga digunakan pendingin cair dalam sistem pendingin komputer performa tinggi dan eksperimen reaktor nuklir. Yang terakhir, aplikasi medis. Gallium nitrat atau GaNO3 kali digunakan dalam pengobatan hiperkalsemia, yaitu kadar kalsium darah yang terlalu tinggi. Penelitian terkini menunjukkan gallium memiliki aktivitas antimikroba dan anti tumor yang menjadikannya dan sedang dalam tahap uji klinis untuk terapi kanker dan infeksi bakteri resisten antibiotik. Adapun untuk saya adalah tren dan masa depan kalium. Kalium adalah material yang semakin kritis di era revolusi industri 4.0 dan transisi energi global. Beberapa faktor yang mendorong peningkatan permintaan gallium secara signifikan yaitu adalah REV. GaN digunakan dalam inverter motor dan sistem pengisian daya cepat. Pasar EV yang terus tumbuh mendorong permintaan GaN. Yang selanjutnya adalah infrastruktur 4G dan 6G. GaAs dan GaN menggunakan chip power amplifier untuk menerap BTS, 5G, dan perangkat end user. Ekspansi industri luar angkasa. GaAs solar cell dibutuhkan untuk konstelasi satelit internet seperti Starlink generasi berikutnya. Ada isu geopolitik. Cina menguasai 80% produksi, menjadikan kalium sebagai komoditas strategis diperlukan seperti hanya lithium dan rare earth elements. Pilihan terbaru gallium oxide
Ga2O3 nanti sebagai semikonduktor generasi keempat yang menjadikannya untuk aplikasi data ultra tinggi. Diperkirakan permintaan kalium akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan industri semikonduktor, kendaraan listrik, dan energi terbarukan hingga tahun 2035 dan seterusnya. Terima kasih.